Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Anggorukusmo. Di sini saya akan memaparkan tentang metode perancangan program mengenai tahapan perancangan berorientasi objek. Saya akan memaparkan beberapa pokok bahasan. Yang pertama yaitu identifikasi kelas, atribut, responsibility, dan operasi. Yaitu sama seperti pendekatan top down untuk mengidentifikasikan garis bawah kata, benda, dan sifat yang relevan dengan masalah. Contohnya, dibutuhkan program untuk membaca file karyawan yang berisi nomor karyawan, tingkat upah, dan jumlah jam kerja per minggu. Program kemudian memvalidasi upah dan jam kerja. Jika benar, hitung upah mingguan pegawai dan cetak payslip. Kemudian validasinya yaitu menurut aturan perusahaan, maksimal seorang pegawai bekerja 60 jam seminggu dan maksimum 250.000 per jam. Jika jam kerja atau tingkat upah melebihi aturan, input data dan pesan yang sesuai akan dicetak dan upah mingguan karyawan tidak dihitung. Hitungan upah mingguan. Upah mingguan dihitung jam kerja dikali tingkat upah. Jika lebih dari 35 jam kerja, pembayaran untuk lembut jam kerja dihitung setengahnya. Untuk kelasnya itu payslip dan payroll. Kemudian atributnya M6, pay rate, hour worked, weekly pay, dan file data absen. Untuk responsibility-nya, validasi data, laporan validasi data, hitung upah mingguan, cetak slip gaji untuk setiap absen yang valid, baca file data absen. Untuk operasinya, set M6, set pay rate, set hour work, get valid input, set pay, print pay slip, run time sheet, run. Kemudian ada menentukan hubungan antar objek dan kelas berdasarkan pernyataan masalah yang diperoleh dua kelas, yaitu pengajian dan payslip. Objek dari kelas pengajian menggunakan objek dari kelas payslip. Hubungan antar kelas digambarkan dengan notasi UML. Payroll menggunakan users payslip. Dan perancangan algoritma untuk operasi menggunakan desain struktur. Setiap operasi dalam kelas memerlukan penjelasan langkah demi langkah instruksi yang menghasilkan perilaku yang diperlukan. Masing-masing algoritma dimulai dengan nama operasi dan diakhiri dengan pernyataan N. Data yang dibutuhkan objek payslip dikirim dari pengajian segera setelah diciptakan. Nilai atribut tersedia untuk semua operasi di dalam kelas. Dan M-number, weekly pay, valid input, hour worked, dan pay rate dapat dilihat untuk setiap operasi. Kemudian konstruktor payslip dapat menggunakan mutator untuk diperbarui nilai-nilai atribut. Namun jika data tidak valid, nilai tidak akan diperbarui. Mungkin diperbarui dengan data yang tidak valid. Oleh karena itu, standar konstruksi harus memperbarui seluruh atribut. Konstruktor menerima input yang dapat memanggil standar konstruktor sebelum pengaturan nilai atribut. Objek eksternal perlu mengetahui tentang validitas payslip dan upah mingguan yang dihitung. Aksesor menginformasikan objek lain tentang validitas payslip. Kemudian mengembangkan tes atau menjalankan algoritma. Langkah terakhir adalah mengembangkan kelas yang memiliki operasi dengan algoritma seperti baris utama pada program prosedural. Menjalankan algoritma dengan membuat kelas yang berisikan algoritma utama. Kemudian tes atau menjalankan kelas menyediakan interface antara objek payslip dan lingkungan luar termasuk pengguna. File data absen merupakan bagian dari interface antara lingkungan luar dan objek payslip. Data absen akan menjadi atribut pada driver kelas dan driver konstruktor akan membuka file. Kemudian ada input, proses, dan outputnya. Kalau inputnya itu seperti data absen, M-number, hour worked, pay rate. Untuk prosesnya, baca data absen, buat payslip dari data absen, cetak payslip yang valid. Kemudian outputnya, cetak payslip, pesan kesalahan untuk payslip yang tidak valid. Untuk algoritma driver class payslipnya, run, baca M-number, hour worked, pay rate, dual more record,
create payslip atau new payslip, M number, pay rate, hour worked. Kemudian payslip, print payslip, dan baca payslip, M number, pay rate, hour worked. Kemudian undo dan diakhiri N. Untuk payroll-nya yaitu temp sheet, file, dan run. Kemudian menggunakan uses payslip yaitu M number, pay rate, hour worked, valid input, weekly pay. Kemudian set M number, kemudian set pay rate, dalam kurung pay rate, dan set hour worked, dalam kurung set pay, get valid input, dalam kurung valid input, kemudian print payslip. Mungkin sekian dulu dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.